Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya SK Ayu Wardani, NIM 24111100018 dari PGSD Universitas Askia. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan. Bapak Ibu guru, pernahkah kita bertanya mengapa kita belajar? Apa tujuan akhir dari pendidikan? Dan mengapa pertanyaan ini muncul? Pertanyaan ini bukanlah sekedar pertanyaan retorika, merupakan inti dari sebuah jalinan erat antara dua ilmu yang tidak terpisahkan, yaitu filsafat dan pendidikan. Mari kita mulai dengan filsafat. Filsafat berarti sebuah penjelajahan yang tak terbatas terhadap hakikat keberadaan, pengetahuan, nilai, akal pikiran, dan bahasa. Ia bertanya, merenung, mencoba menjawab dan memahami dunia ini, serta kegiatan kita yang ada di dalamnya. Filsafat ini tak sekedar mencari jawaban, tetapi juga mengajari kita cara bertanya yang lebih baik. Lalu ada pendidikan. Pendidikan adalah proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi individu, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pendidikan bukan tentang mengisi kepala dengan fakta-fakta dan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, menanamkan nilai, dan menyiapkan individu untuk hidup di masyarakat. Jadi, di mana letak hubungannya antara filsafat dan pendidikan? Sebenarnya hubungan keduanya sangatlah fundamental dan resiprokal. Filsafat memberikan landasan dan arah bagi pendidikan, sementara pendidikan menjadi arena praktik bagi gagasan-gagasan filosofisnya. Lalu bagaimana filsafat membentuk pendidikan? Pertama-tama ada yang disebut sebagai epistemologi, cabang filsafat dengan teori dan pengetahuan yang bertanya, apa itu pengetahuan yang benar? Bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apa yang kita ajarkan dan bagaimana kita mengerjakannya di sekolah. Dan apakah kita fokus pada hafalan atau berpikir kritis? Itulah epistemologi. Yang kedua adalah aksiologi. Filsafat ini membahas tentang nilai-nilai yang penting apa untuk ditanamkan. Apa tujuan akhir kita yang akan kita capai melalui pendidikan? Maka dari sini muncul prioritas-prioritas dari pendidikan itu sendiri. Moralitas, etika, kreativitas, bahkan keterampilan profesional. Nilai-nilai ini akan membentuk kurikulum dan budaya sekolah. Ketiga, ontologi atau metafisika. Cabang filsafat ini yang merenungkan apa hakikat manusia sebenarnya. Apa peran kita di alam semesta. Dan pemahaman tentang hakikat manusia ini akan mempengaruhi cara kita memperlakukan siswa, akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengisi wadah-wadah kosong yang ada di kepalanya sebagai seorang individu yang unik dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Dengan demikian, sistem pendidikan sadar atau tidak selalu bersandar pada satu pandangan filosofis, yakni aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, atau eksistensialisme. Semuanya memberikan tujuan dan kontribusi besar dalam membentuk metode pengajaran, isi kurikulum hingga tujuan pendidikan itu sendiri. Singkatnya, filsafat adalah kompas, pendidikan adalah kapal. Tanpa kompas, kapal bisa tersesat, tapi tanpa kapal, kompas tidak bisa menuntun kemanapun. Keduanya saling melengkapi dan saling menguatkan. Demikian penjelasan tentang pendidikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.